klep masuk tutup dia naik, kompresi dan terjadi ledakan. Kenapa sih kita selalu sebut V8? Mereka ciptain mesin itu juga berdasarkan naik turunnya ke atas. Nyalain turbo lah. Lo boleh jelasin dulu mungkin NA itu apa, force induction itu apa? Berarti kan gue turbo. Alasan gue memilih turbo satu. Hello guys, welcome back to my channel. Selamat datang di segmen gue yang baru, namanya Ngaso alias Ngobrol Asik Otomotif. Gue mengundang salah satu sahabat gue yang gue bilang pro banget soal mesin, dan gue selalu banyak nanya sama nih orang, nggak pelit ilmu, cuman memang kalau mau ketemu dia agak sulit gitu ya, jadi mesti ngatur. Ada Jurek di sebelah kanan gue. Rek, apa kabar? Thank you ya udah datang lagi masa PSBB begini nih ya. Jadi by the way kita bukannya nggak social distancing, kita cukup berjarak dari rumah ke rumah, dan kita memang nggak ada yang keluar rumah juga. Ya kerjanya di rumah dan di rumah lagi ya kan, ke tempat situ lagi. Jadi kita memang udah steril juga, sebelum masuk juga kita udah pakai hand sanitizer dan lain-lain. Nah buat teman-teman yang di rumah, gue sengaja bikin segmen baru ini buat kalian mungkin lebih banyak belajar tentang otomotif. Jadi gue sengaja ngundang Jurek untuk kita ngobrol-ngobrol soal mesin. Rek, apa kabar Rek? Semenjak PSBB gimana? Baik-baik saja. Baik-baik aja. Bisnis terganggu? Bengkel? Mekaniknya nggak bisa keluar rumah. Mekaniknya nggak bisa keluar rumah? Dari rumahnya dia kan di lock. Bener-bener di lock ya? Itu di Tangerang ya? Di Geraha Bintaro situ. Oh, Geraha Bintaro. Agak kampungnya itu. Oh, itu beneran di lock, emang nggak boleh keluar Jadi masuk? Jadi ini PSBB-nya mereka itu dibuat sama RT-nya sendiri ya. Oh, jadi sama RT-nya sendiri yang tidak memperbolehkan mereka keluar. Ya curi-curi waktu deh, kalau lagi bisa keluar mereka keluar. Oh, oke. Jadi kerjanya berdasarkan telepon. Masuk boleh nggak? Ya masuk aja, emang udah boleh keluar. Boleh gitu ya udah. Ntar berapa hari bisa, ntar nggak boleh lagi. Oh, tapi menurut lo cukup mengganggu nggak sih, sebagai lo kan punya bengkel juga nih? Dibilang mengganggu Pak, iya pasti. Cuman ya? Yang bisa gue kerjain sendiri. Jadi nggak berhenti total. Oh, tetap masih ada yang, apalagi juga bengkel lo kan sama rumah juga nih ya? Rumah juga, jadi kan apa ya, yang pokoknya semua yang bisa gue kerjain sendiri, yang berat-berat ya memang harus mereka panggil. Oke. Mereka bisa keluar, enggak. Yang ngikutin waktu aja. Income berkurang? Untungnya sih ada barang dagangan, jadi aman. Oh gitu ya, masih. Gue tutup ya, jual satu mobil lah. Tapi dagangan tuh masih gue nggak tahu ya, karena gue juga udah lama nggak keluar. Maksudnya kayak jual beli gitu mempengaruhi juga nggak sih? Rek, lo kan juga sering dagang juga nih. Kalau hobi mungkin nggak. Kalau hobi nggak ya? Tapi kalau yang dagangan umum yang lebih tepatnya itu yang kayak banyak berkumpulnya sih nggak boleh. Oh, oke. Jadi kayak salah satu terakhir gue kan jual 30 gua. Ya bisa buat nutup kos lah, running cost beberapa bulan ke depan lah ya. Kalau memang benar-benar gue nggak bisa ngapa-ngapain. Ya, itu juga terjadi sama gue juga sih sebenarnya. Karena kan selama kita kena pandemi ini, ya balik lagi satu nggak bisa keluar, otomatis nggak dapat income. Betul. Ya aktivitas beberapa terganggu lah. Terganggu banget. Event banyak dibatalin gitu kan. Mesti putar otak sih kita. Iya. Benar. Kalau kita nggak beradaptasi, ya kita ketinggalan. Gitu aja. Ya kan, mau nggak mau kita mesti beradaptasi, ya nerima dengan keadaan gitu. Nah, itulah salah satunya gue bikin segmen ini. Jadi gue mau lebih ke ngobrolin, tapi yang sekarang tuh, kalau yang kemarin itu gue bikin tuh mungkin terlalu light. Gue sekarang mau lebih deep gitu, ngebahas otomotif. Yang banyak marahin lo ya? Iya, banyak marahin gue. Jangan potong Jurek mulu. Masalahnya Jurek kalau nggak dipotong, dia ngomongnya pasti panjang lebar. Kenapa dia dipanggil Mbah? Ya seperti itulah karenanya. Oke, Rek, kita akan mulai dari soal mesin. Kita akan ngomongin mesin. Sebenarnya cara kerja mesin itu seperti apa sih, Rek? Prinsip dasar. Hisap, kompresi, dan meledak. Hisap, kompresi, dan meledak. Coba lo gambarkan seperti apa tuh? Jadi gini, kita ngomongin mesin piston dulu ya. Sebenarnya semua mesin itu menghisap, kompresi, dan pasti meledak. Cuman beda konsepnya. Rotari, mesin piston, apalagi udah sih.
Iya, yang umum itu dua ya, yang ada di sini. Mesin kompresor itu kan ngisap angin doang. Iya, beda. Nah, jadi gini. Mesin jahit? Mesin jahit itu M40 dek. Enggak ya? Oke. Bunyinya. Iya, bunyinya. Jadi gini. Hisap itu ya ada 2 klep. Yang dimana kalau klep in terbuka dia nyedot untuk ngisap udara dan bensin. Ngisap udara dan bensin ya cara kerjanya itu ya. Kita ngomongin mesin berbahan bakar bensin. Hisap bensin dan udara yang dicampur dari intake, entah karburator entah injection. Klep masuk tertutup, dia naik, kompresi, dan terjadi ledakan oleh percikan busi. Jadi si piston itu ditabokin sama bom yang ada di dalam ruang silinder. Yang di dalam ruang bakar nih ya. Untuk mutar keras. Jadi itu yang bikin keras muter itu karena dibakar di pengapian, ditabokin sama api. Makanya kenapa mesin yang cc-nya makin besar itu panas. Gitu. Jadi ledakan itu yang diciptakan hanya untuk menjadi tenaga gaya untuk dorong si piston itu. Piston yang kedorong dia dorong keras juga. Keras itu bilangnya crankshaft yang benda yang seperti bandul berputar untuk muterin gearbox dan kopel terus ke gardan dan ke roda. Jadi intinya apa tadi kalau tadi lo bilang hisap kompresi meledak. Hisap kompresi meledak. Lalu kayak berarti kan tadi kalau misalnya lo bilang itu cara kerja mesin kan. Abis meledak itu knalpot. Ya. Kenapa kira ada knalpot? Kalau misalnya meledak di sana kan. Di dalam mesin. Iya. Dorong power dulu. Iya. Si dorong keras jadi power. Hasil ledakan harus dibuang lagi. Jadinya asap knalpot atau bom dioksida. Hasil ledakannya itu dibuang. Makanya ada klep ya? Klep itu yang buat metal masuk ke bom. Kepotongnya tadi mesin 4 tak ya, bukan 2 tak. Iya, mesin 4 tak. Emang ada mobil mesin 2 tak? Ada ya? Suzuki. Teruntung inget nggak? Iya. Itu 2 tak ya? Iya. Tapi ini untuk 4 tak. Kita bahas mobil yang umum ya, bahas masalah mesin engine yang normal. Jadi yang sorry nih, kalau misalnya gue anggaplah gue sebagai orang awam, di dalam ruang bakar mesin ada piston ya kan ada blok mesin tuh. Di head itu kan biasanya ada klep kan. Ada 2 klep ya, ada 4 atau 2 ya? Kita ngomongin 2 aja. Oke. Ada 2 tuh berarti satu untuk yang hisap masuk bensin, satu klep untuk buang. Yang satu klep untuk buang. Oke. Jadi itu standar cara kerja mesin itu sebenarnya seperti itu ya. Di luar dari teknologi yang mendukung ya. Tapi kalau kita bahas soal mesin rek, tadi kan lu sempat ngomong masalah karburator, terus injection. Ada apa aja sih selain mungkin umumnya dari mulai karburator, terus kita ke mesin injection. Ya kan? Sebenarnya di injection itu kan udah terjadi beberapa evolusi kan? Ya. Apa itu rek kira-kira? Karburator tuh ibaratnya tuh dia itu terhisap sama mesin kan? Mesin. Nah, dia akan bercampur dengan bensin berdasarkan hisapan aja. Bensin itu diatur sama namanya karburator. Ada fuel, ada underjet, ada apa. Nah, ada katupnya lagi. Katup itu ada berdasarkan bukaan untuk gasnya kan. Dia itu sifatnya bensinnya basah artinya nyiprat aja. Itu karburator. Dan makanya efisiensi karburator tidak secanggih mesin electronic fuel injection. Electronic fuel injection setelah karburator itu ada namanya fuel distributor. Yang sering kalau di diesel itu kalau fuel dis itu udah dari dulu diesel pakai fuel dis. Nah, diesel pun juga ada yang 2 tak, itu agak gua kurang sanggup jelasinnya. Itu dipakai sama truk-truk Rusia. Kebanyakan yang gua tahu ya. V8 diesel 2 tak, tapi agak sulit tuh. Karena gua enggak belajar itu. Kita belajar yang nggak ada juga di sini gitu kan, nggak bisa belajar ini. Jadi cuma sebatas ya gue tahu aja ada itu gitu kan. Karena juga di sini juga nggak banyak yang pakai itu, mungkin nggak ada kali ya. Nggak ada di sini. Itu hanya di negara-negara yang memang butuh les teknologi untuk daya tahan si pemakaian truk tersebut. Jadi benar-benar dipakai untuk kendaraan kerja berat. Jadi kayak zaman perang aja, mereka memang menggunakan les teknologi supaya bisa pakai bahan bakar yang seadanya.
Oke. Gitu. Iya. Kalau Willis, kita ngomong balik lagi, Willis aja bisa pakai minyak tanah hidupin. Oh iya, gue baru tahu tuh. Ini gue baru tahu nih. Gue beneran ya, kalau hal ini baru tahu. Kita zaman kaki kita dulu aja kalau gua. Willis bisa pakai minyak tanah. Pokoknya yang bisa bakar itu, nyalain itu mesin, dia bisa. Oh, selama bisa kebakar, dia bisa? Pokoknya bisa. Pokoknya memang kendaraan yang dibikin untuk kalau bisa waktu perang jangan rusak. Dibikin untuk dibikin hanya untuk itu. Tidak untuk performance ya. Hanya untuk kekuatan saja. Untuk kekuatan di jalan aja, durability aja gitu. Nah, kalau yang sekarang kita mau bahas itu adalah teknologi setelah karburator ini keluar fuel injection yang ada fuel disk yang injection berdasarkan pompa yang diatur oleh timing belt tadi. Oh, oke. Kenapa dibilang fuel disk? Dia kayak seperti distributor pengapian. Jadi injeksinya nih kalau salah timing, dia nggak pas, itu mesinnya. Oh, oke. Jadi model injeksi setelah karburator tapi kuno. Iya. Setelah karburator kalau fuel itu belum pakai ECU berarti ya? Dia belum ya? Belum. Jadi fuel disk itu perpindahan dari karburator menuju ke injection. Adalah yang namanya si fuel disk itu. Jadi dia seperti fuel injection elektronik cuma diatur mechanical. Diaturnya sama mechanical sama elektronik. Iya, timing belt itu yang lo bilang tadi itu ya. Itu terkenal masih dipakai sama mesin diesel sampai terakhir yang mesin diesel baru itu bilangnya kan karena common rail. Common rail itu sebenarnya kayak electronic fuel injectionnya diesel. Gue baru tahu tuh. Jadi dan itu mekanisme sulit sekali. Nah, makanya kan kenapa kalau diesel yang baru-baru nggak boleh pakai solar yang biasa. Yang biasa. Karena bisa merusak injektor. Sama merusak si pompanya juga. Iya. Okay. Makanya dia kenapa diesel-diesel yang baru itu emisinya sebenarnya terbilang rendah. Apalagi ada catalytic converter, ada apa. Iya, banyak banget ya. Untuk uji emisi aja. Untuk supaya emisinya nggak kayak diesel tua yang keluar asap hitam gitu kan. Tapi kalau kayak misalnya yang tadi lu bilang tadi, ya kita agak ngelewatin obrolan kita sedikit nih. Itu jadi lebih irit nggak sih? Maksudnya kan tadi lu bilang hanya untuk ngelewatin batas. Jadi gini, intinya fuel injection itu membuat pengkabutan, di mana pecahan bensinnya itu semakin kecil bercampur udara, sehingga efisiensinya dapatnya itu dari gini. Semakin kabut yang dikeluarin sama si injektor, itu bisa semakin dikit fuel ratio-nya. Makanya tercipta efisiensi. Kalau karburator itu kan nggak sampai ngabut, nyiprat doang. Iya. Makanya minta banyak bensin tapi hasilnya tenaganya nggak gede, boros. Dan tenaganya nggak besar. Intinya hanya untuk pengabutan. Setelah fuel injection kita maju dikit. Ada direct injection di mana injektornya langsung di ruang bakar. Nah kalau fuel injection itu injektornya ada di mulut sebelum klep. Berarti kalau kayak yang lo bilang tadi, yang fuel injection tuh kayak di mobil-mobil yang kita pakai sekarang nih, yang udah langsung di ruang bakar nih. Enggak, itu direct injection. Maksudnya itu direct injection. Direct injection tuh hanya untuk mobil 2000 apa ya? Yang gue tahu dari Mitsubishi Grandis dulu deh, kalau nggak salah ya. Dia direct injection duluan. Jadi maksudnya sampai sekarang itu masih terjadi kan? Masih. Jadi kayak di mesin gue yang 2JZ tuh namanya itu fuel injection biasa. Itu fuel injection biasa. Dia sebelum klep. Kalau direct tuh artinya langsung di ruang bakar. Contoh mobil terbaru gitu yang modelan pakai kayak gitu. Mobil sekarang apa ya? Apa sekarang udah nggak pakai model kayak gitu? Semua pakai direct yang baru-baru. Sekarang udah pakai direct semua justru. Sebagian, tapi belum sebagian besar. Jadi dia hanya untuk supaya mesinnya cc-nya kecil, tenaganya gede dan lebih irit. Oke. Gue mulai nangkap tuh guys. Intinya pokoknya direct injection semakin bagus pengabutan, semakin kecil debit bensin yang dikeluarin. Bisa dibilang semakin irit. Jadi kalau yang gue rekap dikit, berarti kalau karburator itu bensin yang dicipratin. Disebut Kalau si fuel injection dikabutin cuma di sebelum klep. Dikabutin tapi sebelum di klep. Dalam intake runner, Di dalam intake gitu. Oke. Itu kalau dikabutin tuh berarti gimana tracknya? Maksudnya kayak hampir sama kayak yang lo tahu semprotan obat nyamuk? Iya. Nah, itu. Intinya itu. Semakin kecil, semakin bisa efisien. Semakin kecil semakin bisa efisien gitu ya. Oke.
Jadi secara nggak langsung mobil jadi lebih irit. Nah, sebelum balik lagi maju ke mesin yang ini, zaman dulu sudah ada namanya Cyclone. Cyclone engine itu ada di Mitsubishi L300. Di mana mesin L300 ada dua macam, ada bensin, ada diesel. Nah, Cyclone engine artinya diaduk, dibikin kayak tornado. Nah, itu sifatnya untuk memperbaiki lagi sistem pengabutannya. Jadi kayak gini, bensin itu ada mesin itu kan harus dihisap oleh bensin dan udara. Iya, bensin dan udara. Semakin baik pengabutannya, semakin besar tenaganya dan bisa semakin kecil debit untuk yang dikeluarin. Intinya itu. Iya. Udara yang bercampur di ruang bakar itu seperti kopi dan air dan gula. Kalau nggak lu aduk, rasanya nggak enak. Kalau itu di mulut. Nah, ini diaduk lagi. Tapi kan itu bensin doang, Rek. Maksudnya supaya lebih baik pengabutannya dan lebih baik pembakarannya. Oke. Nah, apa namanya Cyclone engine? Itu Cyclone engine. Dimana dia waktu beralih dari karburator ke injection, itu ada mesin itu. Banyak yang menggunakan teknologi itu pada zamannya? Enggak ya? Kenapa tuh, Rek? Karena mungkin dinilai kurang efisien ya? Maaf. Masuk angin kayak. Jadi gini. Minum dulu, gue sambil minum. Dulu teknologi, curi-curi teknologi itu nggak seperti sekarang zaman internet. Dimana lu bisa nyolong blueprint orang seenak jidat lewat hacker, lewat apa terserah. Iya. Zaman dulu kan belum ada internet. Iya. Jadi setiap negara itu punya insinyur, sampai ada insinyur dari Jepang ke Jerman, dari Jerman ke Jepang, hanya untuk mencuri teknologi. Waktu dalam perkembangan teknologi nggak seperti sekarang. Iya. Itu nggak hanya di mobil ya, itu aja di senjata, semua lah ya. Ada di perang kan, curi-curi itu sama strategi. Nah, otomatis juga ada strategi. Gimana caranya dia bikin teknologi untuk membuat kendaraannya lebih laku. Gitu. Jadi persaingan bisnis. Jadi zaman itu kenapa nggak semua diterapin, karena memang nggak semua tuh tahu. Insinyur zaman dulu. Tapi sekalipun ada insinyur yang tahu, kalau dia nggak dibayar gede, dia nggak mau keluarin ilmunya. Itu zaman dulu ya. Kalau sekarang semakin pintar orang yang bisa membunuh suatu perusahaan atau suatu sumber daya tertentu dibunuh. Sekarang lebih gila lagi. Itu ya. Ngeri juga ya. Makanya jadi orang pintar bukan sembarang harus boleh keluar. Tapi dia harus mikir-mikir juga, nih kalau ini udah gue keluarin gue mati nggak ya? Iya, karena bisa antara bisa memperkaya dia atau membunuh dia. Iya, benar-benar, gue setuju sih. Makanya jadi gue kemarin sempat waktu sempat gue ke Itali, gue ke salah satu bengkel Fiat. Jadi satu bengkel itu punya perorangan ya, bukan punya ini. Jadi dia punya workshop yang bersih banget. Jadi pas gue kesana, gue ngeliat yang namanya blueprintnya Fiat dari semua model dia punya. Jadi ternyata setelah kita ngobrol, si mekaniknya itu dan yang punya bengkelnya itu, bapaknya dulu adalah salah satu orang yang bekerja di Fiat. Makanya dia dapat semua blueprintnya. Dan udah gitu dia bisa memproduksi spare partsnya di bengkel itu. Dan dia ekspor. Terus gue sempat nanya, lo dapat kayak ginian dari mana? Lo dapat blueprint tuh sampai bener-bener misalnya lo bikin bearing gitu ya, tuh ada semuanya gitu. Gue nggak berani nge-shoot kan, tapi pas gue tanya, ya ini bokap gue dulu emang salah satu di Fiat Motorsport. Lo bayangin, gue jarang banget ngelihat mobil karburator turbo. Dia bisa bikin mobil karburator turbo dan sangat berhasil di rally ya, dipakai di rally ya, bagi di rally. Jadi ya balik lagi tadi kalau kita ngobrolin soal ilmu dan itu pun nggak pernah dipublish. Sebenarnya sudah ada di beberapa mobil Jepang juga ada, di mobil Amerika ada, cuman tidak terkenal karena perawatannya sulit. Balik lagi, kenapa mobil itu nggak laku walaupun teknologinya bagus? Karena tidak semua orang mengerti untuk merawatnya. Jadi balik lagi, teknologi itu bisa membunuh atau bisa menguntungkan. Iya. Nah, kalau kita balik ke topik tadi, kita bicarain soal mesin ya. Dari perpindahan dari zaman dulu, ya maksudnya sampai sekarang pun juga ya mesin berevolusi lah. Kita bicara soal teknologi berevolusi, ya kan. Dari mulai mungkin sekarang lagi ya terakhir mungkin 10 tahun terakhir
turbo masih belum banyak digunakan sama manufacturer kan. 10 tahun terakhir 2010 udah di diesel banyak. Iya di diesel. Kayak tahun 90 malah. Oh iya, tahun 90 malah belum nggak banyak. Tahun 90 diesel masih cc gede ya? Masih cc gede dan NA. Iya, kebanyakan. Iya. Tapi makin kesini hampir semua mobil yang cc cuma 1000 aja lah yang turbo, yang bensin. Iya. Gitu. Nah, balik lagi kalau sekarang itu kan sudah banyak orang mengerti lewat sosial media, lewat internet. Jadi semua orang udah bisa gimana caranya dia survive ngurus kendaraannya sendiri tanpa harus keluar duit banyak kan itu. Oke, benar. Dengan nonton YouTube juga. Setuju, bener, banyak banget DIY yang ada di YouTube. Akhirnya kita jadi tahu gitu kan. Coba 2005 ke bawah DIY belum ada. YouTube juga kita nontonnya patah-patah. Iya. Resolusinya juga masih jelek banget lagi kan. Harus Internet juga belum ada. Iya. Jadi kalau sekarang kita tuh tertolong oleh teknologi. Jadi mau kesulitan apapun orang tinggal search. Wah, bisa nih. Iya. Cuman memang tidak jadi kembali sempurna, paling nggak dia udah ngerti. Iya. Jadi kalau ngurusin mobil apa aja, selama mobilnya nggak boleh disambung gitu aja. Makanya zaman dulu di 90 ke bawah, beberapa teknologi yang menurut gue canggih di masa itu malah mati. Oh, gitu. Karena perawatannya susah. Karena mereka nggak ngerti. Yang punya mobil nggak ngerti. Oh iya, benar. Kalau sekarang 1 dari 10 orang udah ngerti. Dulu 1 per 1000 orang belum ngerti. Iya, belum tentu ngerti, benar. Sekarang makin kecil range-nya untuk orang mengerti. Iya. Ya karena itu tadi terbantu dengan teknologi. Kayak gue pernah punya beberapa teman-teman gue dan orang-orang berkomentar kalau misalnya gue takut sekarang dibohongin bengkel. Banyak banget orang yang ngomong kayak gitu ke gue. Dan mungkin karena gue yang bergerak di bidang otomotif di keluarga gue, jadi keluarga gue kalau ada apa-apa dengan mobilnya pasti telepon gue. Karena ya terutama ini om-om gue gitu ya, karena mereka berpikir kalau gue takut nih kalau dibohongin bengkel nih gitu lah ya kan. Apalagi keluarga-keluarga gue, saudara-saudara gue yang mereka memang nggak ngerti soal otomotif. Ya dong, pasti dia akan nanya ke gue. Lalu gue tuh bukan orang yang gue mau ngasih tahu semua orang, capek. Lo gue sama seperti gue. Iya, makanya gue bilang kan, itu pasti ya kayak gue juga sama. Semua orang berhubungan dengan otomotif, nggak saudara, nggak keluarga, pasti telepon gue. Padahal sebenarnya dengan zaman yang makin canggih, ini terutama buat kalian yang nonton nih, kalau kalian mau ke bengkel atau kalian mau ngecek mobil apa segala macam, kalian pelajari dulu deh. Banyak banget di teknologi zaman sekarang. Misalnya mobil gue nggak bisa hidup, kenapa? Mobil gue cuman bisa di starter doang, mobil gue dinyalain nggak ada. Lo bisa solve problem sendiri gitu. Maksudnya dalam artian, oke, lo tetap akan butuh mekanik, ya kan? Tetap butuh bantuan, tapi setidaknya lo tahu apa yang rusak. Gimana cara ngeceknya sebelum lo ditipu. Iya kan, bener. Gue pernah punya kasus temen gue, ini temen gue. Jadi mobilnya dia nggak bisa masuk gigi. Dimasukin ke D nggak jalan, dimasukin ke R nggak mundur, dimasukin ke P, ya gitu aja udah. Dia bilang di salah satu bengkel di daerah Bintaro sana bilang kalau yang rusak adalah gearboxnya. Setelah gue cek, lo tau apa yang rusak? Kabelnya doang kurang kenceng. Jadi di mobil waktu itu di mobil Honda City atau Honda Brio, gue lupa, dia kan ada selektor. Iya, yang buat dorong tuas. Yes, bener. Itu doang ada permasalahan nih. Soalnya orang sulit bedain masalah di inti atau masalah di general. Di general, benar. Masalahnya setaunya sepele. Dia daripada dia keluar duit belasan atau mungkin puluhan juta, lo cuman butuh nyambungin kabel cekrek gitu doang sedikit di bawah konsol gearbox. Gue inget banget di bawah konsol gearbox ini apa nih? Copot. Iya, agak renggang gitu. Gue rapetin terus akhirnya bisa. Ya. Selektor doang, jadi cuma selektornya doang. Nah itu mungkin buat teman-teman juga pelajaran kalau ada apa-apa dengan mobil. Cari hal yang termudah dulu. Benar. Apalagi elektrik. Lampu gue mati nih, jangan bolang, sikringnya dulu. Orang berpikir bener sih. gue juga sering banget. Wah, lampu gue mati, bohlam nih. Bukan. Iya kan? Sama kayak rumah. Iya. Belum tentu. Jadi bener. apapun hal yang terjadi belum tentu hal tersebut, gitu loh. Iya. Kayak mobil mogok, bukan berarti habis bensin. Iya. Taunya akinya modal. Iya, gitu. Iya, benar. Itu ya benar sih, bisa jadi sih. Intinya gejalanya sih. Kayak orang sakit, lu kenapa? Nggak tahu nih, kok gue keringat dingin, perut tuh sakit. Enggak.
kepala gue pusing, kayaknya udah mulai nggak nyambung. Artinya dia juga nggak ngerti apa yang dirasain. Jadi gini, bukan masalah di badan ya, itu kayak mobil aja. Mobil gue kok nggak bisa di starter, wah mas rusak starternya, padahal akinya. Ngerti gue, benar-benar. Nah akhirnya banyak banget hal-hal kayak gitu yang sebenarnya menurut gue lo bisa pelajarin dulu, cari tahu dulu. Jadi jangan sebarang vonis gue nggak bisa. Belajar. Sekarang tuh ada handphone bisa buat apa aja gue ngerti. Bisa apa aja, lo mau nanya apa aja lo tinggal ketik di Google keluar semua. Bener gak? Ya. Tadi gue mau ngomong agak keluar konteks. Apa betul. Nggak apa-apa, nyantai aja, kita ngobrol santai. Jadi gini, gue kan orang otomatis, misalnya gue ngertinya teknis ya, gue ngerti kedokteran ya. Kalau orang stroke mesti diapain? Ngerti? Kalau gue liat, wah bawa ke rumah sakit, sebenarnya bukan tusuk dari tangannya untuk keluarin darah supaya pressure darahnya berkurang. Dia ada pertolongan pertama supaya nggak langsung berhenti, entah atau langsung mokat gitu loh. Belajar dulu, itu begitu gue bisa belajarin. Oh jadi gue ngerti kalau ada orang kenapa gue bisa tanganin gitu. Dan itu prosedur yang memang boleh dilakukan, bukan prosedur yang mematikan. Itu ada pelajarannya di, gue lupa namanya apa ya, pokoknya pertolongan pertama. Pokoknya semua pertolongan pertama. Gue sempat pelajarin itu juga sih, untuk yang tiba-tiba kena serangan jantung gitu, yang nggak tiba-tiba nggak bisa nafas. Digigit ular, jangan panik, dia langsung diikat. Bukan dibikin dia lari panik, karena detak jantungnya kencang itu akan memompa darah sisa racun itu untuk jalan lagi. Jadi jangan langsung panik dulu, tapi harus tahu dulu. Tapi kalau orangnya nggak tahu dan nggak mau belajar, ya udah mau gimana? Dan yang terjadi ditipu lagi. Jadi dengan kata lain, kalau misalnya lo abis digigit ular, lo buka dulu Google pertolongan pertama pada saat digigit ular. Ya tulis aja tinggal tulis. Iya kan? Iya betul kan? Lanjut lagi dong. Gue tertarik ngebahas engine. Mungkin tadi teman-teman juga banyak yang penasaran. Kan itu mekanisme dan cara kerja dari mesin, ya kan? Nah, mesin sendiri ini kan ada beberapa jenis. Tadi kita udah sempat bahas masalah diesel dan bensin. Nah, di bensin sendiri itu kan ada yang 3 silinder, 4 silinder, 5 silinder bahkan kan, 6 silinder, 8 silinder. Dan kenapa sih yang 8 silinder itu orang bilangnya V8 gitu? Padahal 8 silinder ada yang segaris. Padahal 8 silinder ada segaris. Lamborghini Miura. 8 silinder, itu berapa silinder ya? 12 silinder. 12 silinder. 8 silinder tuh mobil-mobil yang tua-tua tuh yang panjang. Nah, itu kan kenapa disebutnya, ya gue taunya V8 karena ya 8 silinder gitu kan. Jadi gini, lo bisa coba lo explain dong, maksudnya mungkin banyak teman-teman yang nonton juga awam gitu soal mesin gitu kan. Intinya kendaraan apapun itu dibuat peruntukannya apa. Kalau kendaraan perang pasti kapasitasnya besar, silinder banyak. Kendaraan mobil supercar yang dulu ya, kapasitas silindernya banyak juga, sisanya gede juga. Terus kalau kenapa ada 3 silinder? Untuk efisiensi. Balik, semakin sedikit jumlah silinder ya artinya pemakaian bensinnya juga berkurang, tenaganya juga jauh lebih berkurang. Nah, yang terkenal adalah kenapa sih kita selalu sebut V8? Karena suaranya merdu. Kenapa lebih merdu V8 daripada 6 silinder gitu kan? Ada yang lebih merdu V10 dan ke atas kan. Itu memang zaman dulu kalau di orang Amerika dibilangnya no replacement for displacement. No replacement for displacement. Jadi mereka memang kalau mau tenaga gede, cc gede, dan V8 itu mobil orang Amerika. American muscle. Sampai sekarang yang baru kan masih ada yang V8. Iya masih banget. Mereka nggak bikin V10, V12. Banyak, maksudnya ada mungkin ya, cuman kan mereka lebih mempertahankan si V8 itu pokoknya American muscle. Intinya gitu. Nah, kalau 6 silinder banyak kan mobil Jerman yang gue tahu. Mobil Jepang 4 yang terkenal ya. Yang terkenal kan baliknya ke 6 silinder JZ. Iya, RB yang gitu kan. JZ. Tapi sekarang masuk ke Jepang malah V6. Oh kan mobilnya GTR. Ya kan, kan 3.800 V6 tapi kok HP-nya bisa 1.000 ke atas. Iya. Baliknya ke teknologi.
Oh, itu udah teknologinya udah didukung dengan teknologi. Jadi nggak perlu. Kencangnya karena teknologi dan turbo ya. Iya. Kita ngomongin turbo nih. Ya. Cuman kalau kita balik lagi, kenapa mereka ngeluarin berbagai macam model mesin? Ya diciptakannya untuk apa? Gitu. Jadi kalau kayak sekarang orang-orang banyak yang bilang V6. Oke. Apa sih di Indonesia, di mobil-mobil di Indonesia yang V6 gitu ya? Maksudnya kayak ada inline six, ada flat. Jangan lupa, boxer ketinggalan. Oke. Mesin flat. Jadi gini, mereka ciptain mesin itu juga berdasarkan kapasitas dan ruang. Ada dimensi mobil juga. Iya. Yang diunggulkan 4 silinder apa sih gitu kan? Apa sih yang diunggulkan dari mesin flat kayak VW atau Subaru? Apa sih yang diunggulkan dari V? Apa sih yang diunggulkan dari 6 silinder? Balik lagi ke prinsip, kalau lu mau ngajar handling, lu pakai mesin flat. Mesin yang tidur. Beratnya nggak terlalu ke depan. Bukan. Di apa sih namanya? Zero gravity. Center gravity di bawah. Oh, oke. Jadi dia sifatnya itu seperti kita naik sepeda, tapi bawa barangnya ada di kaki, di bawah. Lo coba taruh bawa barang ada di atas stabilnya. Kita ngomong dari handlingnya. Tujuannya hanya itu. Nah, kalau mesin 4 silinder, apa unggulannya flat 4 silinder sama 4 silinder segaris biasa? Yang satu handlingnya top, tapi dari segi perawatannya sulit. Tunggu. Kita potong dulu. Kita bahas yang tadi masalah flat, inline, dan V. Ya. Bedanya di mana? Kalau flat itu tidur pistonnya. Kita ngomongin jumlah silinder itu pistonnya sih tidur gini. Ke kiri. Oh, oke. Itu ada 3D-nya Subaru tuh atau VW begini deh. Mesinnya. Itu flat. Kalau inline tuh gini. Naik turunnya ke atas. Oh, oke. Nah, kalau inline mau 4, mau 6, mau 5 dia tetap begini. Tetap begitu ya, dari atas ke bawah. Dia ada di atas center of gravity. Masih ada di atas. Tapi kalau mesin yang kalau kita buat balapan diturun-turunin tuh. Iya. Itu modifikasi jatuhnya. Ini kita ngomong mobil yang udah jadi. Udah jadi dan umum lah ya. Kalau V itu silinder banyak, tapi ruangannya nggak semakan mesin 6 silinder. Oke. Jadi ruang mesinnya bisa lebih kecil. Makanya kalau kita lihat mobil Amerika ruang mesinnya sempit-sempit. Tapi V-nya dia berdiri. V-nya agak begini. Kalau mesin V Jepang agak 90. 45. Oh, oke. Ini gue baru tahu juga nih. Ini Jepang gitu kan. Yang Jerman lebih rahasia lagi, begini juga sama. Oh, justru Jerman juga sama kayak Jepang ya? V8-nya Jerman sama V8 VH. VH sama UZ begini. Agak tidur. Agak tidur. Tapi kalau V Amerika dia begini. Lebih tegak. Mesin LS tuh ya? Ya. Jadi kalau V Amerika itu dia lebih ke less teknologi karena camshaftnya cuma satu. Oh, yang udah LS tuh, dia pakai push rod. Jadi camnya dia nggak pakai dua variabel cam apa segala macam itu nggak pakai. Dia hanya kenceng karena cc. Kencengnya karena cc. Iya. Nah kalau yang mobil-mobil Jerman, Jepang itu mereka manfaatin teknologi. Jadi cc-nya memang nggak 7.000, cuman 4.000, cuman 3.500 atau jam berapa. Tapi rumit sifatnya. Oke. Rumit itu maksudnya gimana tuh? Camnya ada 4. Camshaftnya untuk ngerakin siklep ada 4. Ada variabelnya. Terus injectionnya modelnya ada yang single throttle, ada yang throttle 8, macam-macam. Nah, kalau V6 cc-nya makin kecil mesinnya, makin ringan mesinnya, pakai turbo, tenaganya gede, power weight ratio-nya jadi ketemu. Itu makin sulit tuh nyobet tuh ke situ. Nih ngomong-ngomong kita ngomong terus nih, ngambil dulu. Jadi ya konten kali ini kita memang gak ada yang diedit apa segala macam, berjalan apa adanya. Sambil ngemil juga kita ngobrol terus, nggak minum nggak makan juga nggak apa-apa. Capek juga, jadi sambil makan. Nggak, ini bukan sponsor kok, tenang aja. Tapi kalau mau sponsorin gue juga nggak apa-apa nih, dekat. Rumit ya mesinnya, bener ya? Lebih lucunya lagi, lu coba ajak mobil VW, kodok, ke sawah, ke tanah, itu mobil nggak bisa kepater.
nggak bisa nyangkut, stuck tuh nggak bisa jalan. Masa sih? Iya, bokap tuh yang Di sana? iya, dengan ban yang begitu masih bisa jalan. Jadi kalau mobil yang mesinnya di depan, misalnya kita ngomong tempat off-road nih, kita naik Avanza, udah masuk tanah spatter nggak? Iya pasti. Ya, karena mesinnya di depan. Kalau ini karena mesinnya di belakang, karena ini langsung di belakang, jadi dia daya tekannya itu yang bawa dia maju. Oh, itu agak nggak bisa habis pikir kenapa dia bisa nggak kepater. Iya, aneh juga ya. Itu aneh. Subaru, dia 4 wheel, iya. Udah pasti bisa jalan walaupun agak spin gitu. Ya, walaupun mesinnya agak flat. Intinya kalau misalnya kita ngomong mesin flat itu untuk ngejar handling. Tapi untuk merawat apa segala macamnya nyebelin. Susahnya setengah mati itu ya. Iya, kalau kita bilang susah. Tapi kalau udah passion, udah seneng, kata susah juga dihilangin. Oh, oke. Ya, sama kalau udah passion, kata mahal dihilangin. Iya kan bener ya? Ya kan? Kita bicara soal baik lagi tadi. Ada orang yang nanya sama gue, Bar, lu udah habis berapa sih buat ke 30 lu? Sekarang gue cuma bilang, gue nggak tahu gue udah habis berapa. Habis banyak pokoknya. Karena ya gini aja deh, orang yang ngerti mobil ya, lo aja pasti tahu. Oh, mobil gue kira-kira kisarannya udah habis berapa, lo pasti udah tahu gitu kan. Masing-masingnya. Ya balik lagi, kayak udah bilang, kalau udah passion, kata mahal dihilangin. Jadi karena itu bukan mahal. Mahalnya dihilangin, diganti sama nanti. Jadi dikit lama-lama nggak berbentuk juga, nggak tahu juga. Kalau dihitung-hitung buset, bisa beli mobil baru. Kalau dihitung-hitung nggak ada kata mahal kalau punya uang. Nggak ada kata mahal kalau punya uang. Makanya dia punya uang banyak. Kalau nggak punya duit di dompet, mau beli KitKat juga bisa dibilang mahal. Iya benar. Setuju gue. 2.000. Oh, nggak punya duit. Ya mahal jadinya. Benar. Iya benar juga ya. Mau punya duit 100 juta, mau belinya mobil baru yang harganya 500 juta, ya mahal lah. Tapi bisa beli KitKat sampai mati. Gak gitu ya. Iya benar. Setelah kita ngobrolin tadi soal yang masalah mesin, terus juga cara kerja, sekarang kita bahas masalah NA dan force induction. Apa menurut lo perbedaannya sih sebenarnya antara yang kan banyak nih pasti teman-teman sering lihat stiker-stiker apa ya, NA lah, stiker yang begitu gede, pokoknya nyelain turbo lah atau nyelain NA lah itu. Kayak kita nonton mobil sama. Iya, benar. Apa coba? Belum boleh jelasin dulu mungkin NA itu apa, force induction itu apa? Karena kan mungkin orang zaman sekarang kayak gue suka turbo gitu. Nah, berarti kan gue turbo. Alasan gue memilih turbo, satu,